الذي أرسل رسوله بالحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah SWT yang dengan nikmat taufik hidayahnya kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat, dalam keadaan sadar talabul ilmi dalam rangka untuk memperkuat sekaligus mempertahankan akidah Islamiyah yang sudah ada pada diri kita masing-masing. Salam dan salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita sekaligus memberikan contoh tauladan bagi kita dalam menjalankan syariat agama Islam. Kita tahu bahwa Islam itu harus dijalankan sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh kita menjalankan Islam ini semau kita sendiri. Karena apa? Islam ini agama yang benar-benar merupakan jalan lurus, Shiratal Mustaqim, jalan tol jurusan akhirat tanpa hambatan. Kecuali yang memberikan hambatan adalah kita sendiri. Padahal Islam memberikan keluasan kepada kita untuk bisa melaksanakan Islam dalam rangka keselamatan kita dalam kehidupan yang panjang di akhirat kelak. Para bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, beberapa waktu yang lalu, yaitu 4 hari, 3 hari yang lalu, sudah kita sampaikan hal-hal yang menyangkut dengan mukadimah dari masalah-masalah yang menyangkut dengan akidah ini. Jadi pada awal-awal ini kalau tidak salah kegiatan di masjid ini dimulai sekitar tahun sebelum 2000. Ini bahkan sekitar 1996 atau 7. Setelah saya pulang dari Aceh, itu 1 atau 2 tahun lagi acara di masjid ini rutin sampai sekarang setiap hari bulan Ramadan. Karena itulah maka kita sekarang ini memulai lagi dari awal, dasar-dasar awal. Jadi pada prinsipnya akidah Islam itu dasar utamanya adalah keimanan kita kepada Allah. Keimanan kita kepada Allah. Di mana kita beriman kepada Allah itu tidak hanya sekedar punya keyakinan bahwa Allah itu ada. Tetapi keyakinan itu harus ditunjang dengan satu keadaan yang itu tidak boleh ditinggalkan, yaitu Allah itu sebagai ilah, sebagai sembahan, sesuatu yang mesti disembah. Jadi kalau hanya sekedar yakin bahwa Allah itu Tuhan, itu sudah baik.
Tapi kebaikan itu belum cukup sebelum dia menyatakan dirinya menyembah kepada Allah. Sebab Allah adalah sebagai ilah yang tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah itu punya hak untuk disembah. Dan Allah tidak mau itu bersama sama lain. Karena itu kita kalau menyembah Allah benar-benar wahid, ahad, ya. Jadi betul-betul sembahan kita ini hanya satu. Jangan sampai dicampuri dengan sembahan-sembahan yang lain, walaupun sekecil apapun juga. Karena Allah benar-benar tidak meridhai orang yang menyembah kepadanya, tetapi disertai dengan menyembah yang lain. Atau disertai dengan syarat-syarat yang lain yang itu tidak ditentukan oleh Islam. Misalnya kita menyembah Allah, tapi kita mensyaratkan kalau kita menyembah Allah itu harus memakai ini, memakai itu, memakai sesajen ini, sesajen itu, dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi betul-betul kita menyembah Allah itu adalah satu-satunya yang wajib disembah tanpa ada tandingan. Karena apa? Karena kita sadar bahwa Allah itu adalah Tuhan yang benar-benar, ya, tidak perlu diragukan lagi oleh hamba-hambanya. Ini karena apa? Sampai sekarang ini masih ada yang meragukan Allah itu sebagai Tuhan, masih ada yang meragukan dengan alasan karena dia belum pernah melihat Allah. Padahal kita tahu seperti apa yang saya katakan beberapa hari yang lalu, Allah itu membuat yang namanya udara. Kita bisa merasakan adanya udara, tetapi kita tidak bisa melihat udara. Jadi udara itu tidak bisa kita lihat. Setajam apapun juga alat untuk melihat udara itu tidak bisa dilihat. Ini. Kemudian udara satu dengan yang lain itu selalu berhubungan. Jadi udara di alam ini hakikatnya adalah satu kesatuan. Jadi tidak ada udara itu nanti di sana pisah, di sini pisah, tidak ada. Selalu berhubungan dengan yang lain. Demikian pula sinar. Sinar itu diciptakan oleh Allah, tetapi kita tidak bisa melihat sinar itu seperti apa. Ini. Jadi sinar itu tidak bisa dilihat sinarnya seperti apa. Tapi sinar itu bisa digunakan untuk alat melihat sesuatu. Sehingga dengan adanya sinar, sesuatu itu menjadi terang. Perasaan saya pengerasnya kok mantul-mantul gitu. Ya. Jadi sinar itu pun juga bikinan Allah. Yang itu juga satu kesatuan. Sinar itu tidak berputus. Di mana saja siang dan malam ada sinar. Ini, oleh karena itu sinar itu juga tidak bisa dilihat. Nah, ini, apalagi seperti apa namanya udara. Kalau udara itu masih bisa ditangkap, tidak bisa dilihat tapi bisa ditangkap. Tapi kalau sinar sudah tidak bisa dilihat, tidak bisa ditangkap. Ini, jadi selalu berhubungan. Demikian pula air. Air itu juga diciptakan oleh Allah. Jangan dikira air di bumi ini terpisah-pisah. Hakikatnya air itu semuanya menyatu. Mesti ada hubungannya. Air yang ada di sini itu lama-kelamaan itu pasti ada hubungannya dengan yang lain. Melalui tanah. Oleh karena itulah, ciptaan Allah yang demikian hebatnya itu menyebabkan kita harus mempertuhankan Allah itu betul-betul tanpa ada tandingannya. Ini, oleh karena itu, maka kita benar-benar
harus mengetahui apa yang mesti kita lakukan. Nah, supaya kita mengetahui apa yang kita lakukan itu, maka kita harus mengetahui pula syarat-syarat rukun-rukun apa yang harus ditetapkan di dalam agama Islam. Ini, jadi Allah menciptakan jin dan manusia ini sebenarnya tujuan pokoknya itu bukan masalah apa-apa. Tujuan pokoknya mereka itu disuruh menyembah Allah. Ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi jin dan setan itu tugasnya, jin dan manusia itu tugasnya, satu-satunya tugas utama kepada Allah adalah menyembah. Menyembah. Makanya kalau ada manusia sudah tidak mau menyembah Allah, maka dia tidak akan selamat akhiratnya. Ini kalau dunianya mungkin masih bisa selamat. Jadi orang kafir itu di dunia masih bisa selamat. Tetapi di akhirat tidak bisa. Oleh karena itulah, maka sembahan kepada Allah, menyembah kepada Allah dalam hal ini kalau kita adalah sholat, ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau tidak bisa berdiri ya sambil duduk, tidak bisa duduk sambil miring, tidur miring, tidak miring sambil melumah, tidak melumah, yang penting masih bisa berisyarat. Ini masih ada mampu memberikan isyarat. Makanya kalau seperti yang saya katakan kemarin, orang yang menunggui orang sakit ini betul-betul harus dia itu istilahnya harus betul-betul cerewet. Waktu sholat betul-betul harus diingatkan. Mbah, waktunya sholat zuhur. Kenapa kalau tidak? Kalau tidak diingatkan, tidak diingatkan, sampai yang sakit itu lupa waktu-waktu sholat, ini yang salah bukan hanya yang sakit. Yang menunggui itu pun juga ikut bersalah, ikut berdosa. Ini makanya, maka kita dengan sholat ini jangan sampai kita main-main. Bahkan orang yang hampir mati pun, asal dia masih bisa memberikan isyarat, itu masih tetap wajib. Nah ini, apakah orang yang akan mati itu sholatnya seperti kita? Tidak. Dikatakan Mbah, waktu sholat asar, dia itu hanya kedap dan mantuk saja, walaupun itu sudah tidak bisa apa-apa, itu sudah sah. Ingat waktu sholat saja, kalau orang yang sudah betul-betul hampir nazak mati ini, maka itu sudah sah. Tapi kalau sama sekali tidak diingatkan, maka yang menunggui berdosa, yang ditunggui juga sama. Ini Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa wa anzala minas samai ma'an wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Hai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu, yaitu Allah, yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi kita ibadah ini, tujuan pokoknya adalah kita bertakwa. Jadi orang yang tidak beribadah, ini tidak bisa dikatakan bertakwa. Nah, kemudian dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan langit sebagai atap. Dan dia menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengada-adakan sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Jadi di sini jelas bahwa orang yang menyembah kepada Allah itu tujuannya untuk bertakwa.
bertakwa kepada Allah itu harus benar-benar lurus. Artinya ketakwaan itu harus sesuai dengan apa yang digariskan. Ketakwaan, karena takwa itu pada dasarnya kalau itu diartikan dengan mudah itu bisa ya mentaati perintah-perintah Allah, mentaati meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu bisa dikatakan takwa. Tetapi kita ingat, ketakwaan itu benar-benar harus lurus. Artinya jangan sampai bengkok-bengkok. Nah, kalau ketakwaan yang lurus itu nanti akhirnya pada suatu akidah yang benar. Jadi orang yang akidahnya benar itu didahului dengan ketakwaan. Ketakwaan itu didahului dengan ibadah. Ibadah itu didahului dengan ketaatan kepada perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya untuk ditinggalkan. Sehingga kalau kita sudah taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan itu jalannya benar, itulah yang dikatakan akidah yang lurus. Ini. Tetapi kadang-kadang manusia itu, yaitu dia mau melaksanakan sesuatu, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan dia melaksanakan sesuatu itu sekehendaknya sendiri. Seolah-olah apa yang dilakukan ini yang penting benar menurut dirinya. Padahal tidak. Di dalam agama, saya katakan ya, ini ada satu kaidah dalam masalah-masalah agama. Kita harus benar-benar tidak boleh melakukan sesuatu kalau tidak ada perintah atau contoh dalam agama. Ini. Jadi tidak boleh melakukan sesuatu kalau tidak ada perintah ataupun contoh. Ini. Tetapi dalam masalah keduniaan, kebalikannya, semuanya boleh kecuali ada larangan. Ini masalah dunia. Di dalam ayat yang lain, ya, Allah juga menegaskan bahwa Ia mengutus para rasul kepada manusia. Itu tujuannya adalah untuk mengingatkan manusia agar tidak lupa beribadah kepada Allah, mengingatkan manusia agar tidak lupa taat kepada perintah-perintah agama, taat kepada perintah-perintah Allah, taat pada contoh-contoh dari Rasulullah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibu at-taghut. Wajtanibu at-taghut, bukan bu. Dan sesungguhnya telah kami utus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul agar mereka mau beribadah kepada Allah dan mau menjauhkan diri dari taghut, yaitu sesembahan selain. Jadi tugas Rasul Allah itu pada dasarnya adalah menyembahkan dia kepada yang lain. Kemudian pada ayat yang lain juga disebutkan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus seorang rasul sebelum kamu Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah sesembahan yang patut disembah selain aku, Allah. Oleh karena itu sembahlah aku. Jadi di dalam ayat-ayat ini jelas Allah itu menyatakan mengutus kepada Rasul itu untuk memberikan bimbingan kepada umat manusia dalam rangka menyembah kepada Allah. Ini. Kemudian apakah Allah itu butuh disembah? Hakikatnya Allah itu tidak butuh disembah itu. Yang butuh menyembah Allah itu adalah kita hamba Allah. Orang sedunia tidak mau menyembah Allah, Allah tidak akan berkurang.
kekuasaan. Ini tidak akan berkurang. Misalnya Allah disembah oleh manusia sedunia, Allah pun tidak akan bertambah. Allah itu sudah tetap, tidak bertambah, tidak berkurang. Ini sudah ada segala sesuatunya yang ada di langit dan di bumi, ini berada di dalam genggaman. Jadi yang namanya akidah itu adalah sesuatu pedoman yang mesti harus lurus. Yang mesti harus lurus. Kita kadang-kadang kita menganggap remeh, murah saja, mudah saja akidah itu. Jadi kita itu yang penting sholat. Sholatnya bagaimana itu tidak penting. Yang penting itu adalah sholat. Nah ini, kalau sudah ada kata-kata yang penting, ini bukan salah. Bukan salah. Bagi orang-orang yang memang keperluannya atau kemampuannya sampai di situ, ya tidak apa-apa. Yang penting sholat. Jangan irrasional. Tetapi orang yang sudah tahu jalan menuju akidah yang benar, sholat menyembah pada Allah itu harus mengerti ilmunya. Jadi ada istilah fikih sholat. Dimulai dari bagaimana kalau kita ya, orang yang dalam keadaan sehat, lahir dan batin, masih muda, ini dimulai dari bagaimana. Kalau kita jinabat, kemudian mandi jinabat yang benar. Mandi jinabat yang tidak benar, ini menyebabkan ibadah kita selanjutnya itu juga masih dipertanyakan, apakah benar? Wong ngadus ora bener, apalagi kalau mandinya sudah benar, baru nanti ditunjang dengan wudhu yang benar. Nah ini, kalau wudhunya itu sudah benar, nanti sholatnya insya Allah benar. Tapi wudhunya saja sudah salah, Allah menyatakan wudhunya itu tidak sah, misalnya, maka sholat sebagus apapun tidak akan diterima oleh Allah. Nah, akidah itu hakikatnya urutan seperti itu. Cuma akidah itu urutannya nanti pada poin yang terakhir, kudu ini. Jadi kita beribadah ini, khususnya sholat ya, ini kita yang masih aktifnya, ini harus tahu caranya mandi jenazah. Harus tahu kita caranya wudhu yang benar. Dan harus tahu caranya kaifiat sholat yang benar. Dan seterusnya. Itu harus tahu. Tidak hanya sekedar sing penting. Alah sing penting. Terus sing penting wudhu. Bukan. Saya masih banyak melihat, jangankan di tempat lain. Kadang-kadang saya pernah satu ketika melihat di tempat wudhu kita ini, orang wudhu ini delamaannya masih belum dibusa. Dianggapnya delamaan itu tidak penting. Ini. Padahal tangan itu pada saat akan wudhu, tangan itu juga dari basuh kelapaan tangan. Maka kelapaan kaki itu pun juga harus dibasuh, tidak hanya itu. Nah, oleh karena itulah hal-hal yang semacam ini harus diperhatikan. Kemudian Allah juga menyatakan di dalam ayat yang lain, kita pun uhkimat ayatuhu summa fusilat millatun hakim khabirin Allah ta'budu illallah innani lakum minkum nadhirun basir. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi dan dijelaskan secara perinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha tahu. Agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira kepadamu dari Allah SWT. Ini, jadi semuanya itu sebenarnya
Dasar dari akidah kita ini harus dikembalikan kepada Al-Quran. Ini. Jadi kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kemudian diajarkan kepada kita semua. Ini dalam rangka untuk memberikan pelajaran kepada kita. Ini bagaimana ibadah kita, bagaimana sembahyang kita, bagaimana sholat kita. Ini kemudian yang terakhir nanti bagaimana ketakwaan kita dan itu adalah bagaimana akidah kita. Ini sehingga kalau kita benar-benar memiliki hakikat akidah yang benar, insya Allah kita menyembah kepada Allah itu tidak sulit. Karena apa? Orang menyembah Allah itu tidak harus menuju ke tempat sesuatu. Kalau menyembah Allah harus di sini, harus di situ, bukan. Di mana saja kita berada, kalau memang waktu sholat sudah tiba dan kita tidak bisa mencari tempat yang lain, ya di situ tempatnya. Ini di situ tempatnya. Nah, misalnya kita tidak punya alas untuk dibeberkan dan lain sebagainya, dia di atas rumput. Jadi Allah tidak akan mempermasalahkan itu karena apa? Memang kondisinya seperti ini. Tidak kemudian kita punya alasan. Ya, kalau harus sholat iya, misalnya orang bawa kira ya lebih agak pokoknya masuk terus balik harus maghrib. Ini jangan. Oleh karena itulah hakikat ibadah itu adalah aslinya untuk menyembah kepada Allah secara esa, artinya satu dengan segala macam bentuk penghambaan kita. Jadi menyembah Allah satu-satunya yang wajib disembah, tidak boleh dibersamakan menyembah yang lain. Ini dengan sesuatu yang betul-betul tidak hanya satu, artinya bisa dengan bermacam-macam cara. Tapi yang pokok seperti sholat itu jangan sampai. Ya. Misalnya dengan jalan kita berdoa. Berdoa itu di mana, kapan saja, ya, menghadap kepada siapa saja, ini boleh. Kecuali satu, di tempat yang dikatakan WC. Itu jangan, kalau bisa jangan berdoa. Di berdoa itu pada saat akan masuk dan setelah keluar. Ini baru berdoa. Tapi kalau sudah di dalamnya, nanti tidak usah berdoa. Kalau misalnya terpaksa harus berdoa, dibatin saja. Jangan sampai di WC, ya Allah, kok saya menjadikan tidak boleh. Kalau betul-betul membutuhkan pertolongan, batin saja, dibatin. Ini, misalnya saja kita kok sulit untuk buang air besar, dibatin mohon pertolongan kepada Allah. Tetapi kalau kita sebelumnya sudah berniat masuk ke tempat yang seperti itu, insya Allah di dalamnya kita tidak perlu berdoa lagi, Allah sudah memberikan kemudahan, insya Allah. Kemudian juga di samping doa, ya, di mana saja, sholat pun juga di mana saja. Ini. Sholat itu memang harus ada syarat hukumnya. Berbeda dengan doa. Doa ini syarat hukumnya yang penting kita percaya kepada Allah, kemudian kita dalam keadaan tidak terutama tidak berjinabat besar, ya, ini. Tapi misalnya terpaksa jinabat besar belum sampai mandi, kita sudah terkena sesuatu yang kita mesti berdoa, misalnya ya Allah selamatkan. Boleh. Ini itu namanya kita dalam keadaan darurat. Tetapi kalau sholat ini betul-betul harus ada urutan dan syarat hukumnya. Ini makanya sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang di dalam Islam ini menentukan segalanya. Menentukan segalanya.
Makanya Rasulullah menyatakan awwalu ma yuhasabu abdu yaumil qiyamah. Idza saluhat salahat alaihi wa idza fasadat sahibihi. Ini hadis yang paling pendek, yang panjang itu juga ada. Ini yang panjang ada. Yang maksudnya sama, bahwa kita sholat ini benar-benar, ini benar-benar harus diperhitungkan, mulai dari waktunya, mulai dari pakaiannya, mulai dari apa yang dimakan, mulai dari tempatnya, dan lain sebagainya, bahkan sampai dengan cara-cara sholat, kaifiatnya sholat, sampai bacaan-bacaan sholat, semuanya harus ditata dengan benar. Ini karena nanti sholat itu kalau benar menurut Allah, maka yang lainnya itu sudah merdeka. Jadi kalau sholatnya itu menurut Allah sudah benar, maka yang lainnya semuanya itu benar. Tapi kalau sholatnya menurut Allah itu masih salah, maka yang lainnya itu juga salah. Ini makanya sholat itu jangan macam-macam, harus benar-benar. Ini jangan sampai kita sholat itu semau kita sendiri. Yang penting sholat. Jadi sholat bagaimana sak belum jangan. Ini. Karena apa? Sholat itu menentukan. Wa aqimis sholata inna sholata tanha wifasayun. Dan berikanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan faksa dan munkar. Perbuatan faksa itu perbuatan yang keji, munkar itu yang jahat. Sehingga perbuatan faksa dan munkar berarti perbuatan yang keji dan jahat. Larangan Allah di muka bumi ini kalau disimpulkan itu hanya dua itu. Kalau tidak termasuk keji, ya termasuk jahat. Sehingga kalau orang yang sholatnya benar menurut Allah, pekerjaan yang sifatnya keji dan jahat tidak akan dilakukan. Kesalahan-kesalahan keji dan jahat tidak akan dilakukan. Karena itu semuanya pasti akan diterima oleh Allah. Tetapi kalau sholatnya sudah jelek menurut Allah, maka apapun yang dia lakukan, Allah belum menerima juga. Karena kuncinya adalah sholat. Kalau sholatnya jelek, maka yang lainnya ikut. Kemudian juga kita melalui siam, saum, puasa. Ini orang yang berpuasa, puasa ini ada satu ibadah yang paling mudah dilakukan, tapi paling sulit untuk bisa berhasil. Mudah dilakukan. Puasa masuk WC nggak batal. Ini puasa omong-omongan jorok nggak batal. Cuma pahalanya saja mungkin nanti bakal hilang. Puasa kita ini dan itu nggak batal. Puasa melakukan hal-hal yang terlarang, asal itu tidak merupakan satu kebiasaan, tidak akan membatalkan. Cuma nanti pahala puasa itu yang hilang. Yang hilang. Ini. Jadi kalau ada orang puasa misalnya saja, kebiasaannya musuh-musuh. Yang musuh-musuh, puasanya nggak batal. Cuma dosanya musuh itu dengan pahalanya puasa nanti banyak yang mana. Kalau banyak yang misuh, dosanya yang misuh, maka puasanya rugi. Makanya sebaiknya kalau orang yang berpuasa itu jangan melakukan hal yang karena apa? Walaupun itu boleh, itu menyebabkan puasa kita nilainya akan berkurang dan bahkan puasa kita akan terhapus. Ini. Kemudian juga kita misalnya pendekatan diri kepada Allah dengan berkorban. Karena apa? Yang namanya korban itu adalah mengeluarkan harta. Berkorban harta, baik itu zakat, infak, sedekah, korban, ataupun wakaf dan lain sebagainya. Ini adalah Allah amat sangat suka dengan pengorbanan, dengan peribadatan hamba-hamba Allah yang sifatnya berhubungan dengan masalah. Karena apa? Allah menyatakan ibadah yang berhubungan dengan harta itu manfaatnya adalah sebesar-besarnya, adalah ketaatannya untuk dirinya kepada Allah dan manfaat sebesar-besarnya
untuk kemaslahatan umat. Ini. Tetapi kalau siang puasa, sebagus-bagusnya puasa ya untuk dirinya sendiri. Sebagus-bagusnya sholat untuk dirinya sendiri. Sebagus-bagusnya baca Al-Quran untuk dirinya sendiri. Tapi kita infak, sedekah, zakat, kemudian kurban dan lain sebagainya yang bersifat harta, itu manfaatnya bergulir kepada orang lain. Ini. Sehingga Allah amat suka, amat suka. Kemudian juga di dalam ayat lain Allah mengatakan ta'budullah mukhlishin ala lillahi Allah lillahi dinul khalis. Tulisannya sebenarnya jelas tapi matanya yang maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah. Din itu agama yang bersih. Maksudnya bersih dari syirik. Ini. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah menyembah kepada Allah itu dengan murni. Ya, murni. Ketaatan kita ini betul-betul murni. Karena hanya karena Allah. Jadi tidak ada campuran-campuran yang sifatnya barang-barang yang terlarang. Umpamanya di sini disebutkan seperti masalah-masalah yang menyangkut dengan kesyirikan. Kemudian wa qadara rabbuka alla na'budu illa iya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Ini. Jadi orang yang menyembah selain Allah atau mempertuhankan selain Allah termasuk di dalamnya meminta pertolongan kepada selain Allah itu nanti benar-benar akan bertentangan dengan kehendak Allah. Ini karena kita dalam ikrar kita setiap sholat itu pasti dibaca iya karena butuh wa iya. Hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Jadi itu adalah satu ikrar kita. Ikrar kita yang mesti kita jalani dengan penuh keyakinan. Dengan kita menyembah kepada Allah tanpa dibarengi dengan kesyirikan sama sekali, maka insya Allah sembahan kita kepada Allah berupa apapun juga. Mulai dari doa, mungkin sholat, mungkin siang, mungkin zakat, sedekah, termasuk korban, ini insya Allah bakal diterima oleh Allah. Tetapi kalau tidak demikian, maka insya Allah juga tidak bakal diterima oleh Allah. Ini oleh karena itulah, maka jangan sampai kita ini menyembah kepada Allah dengan disertai ya sesuatu yang dilarang oleh Allah. Makanya kalau kita sholat jenazah itu oleh Rasulullah dianjurkan sholat jenazah itu bila dilakukan oleh 40 orang dan jadi 3 shaf, orang yang ikut sholat itu tidak ada yang syirik sama sekali, maka doanya akan diterima oleh Allah SWT. Maghribnya kurang 3 bagian. Ya sudah. Berarti insya Allah sampai di sini dulu. Jadi kesimpulannya bahwa kita beribadah ini dalam rangka untuk menegakkan keteguhan kita kepada Allah, untuk membuktikan pengabdian kepada Allah, dan ibadah kita yang dikatakan dengan ketakwaan kita kepada Allah, jangan sampai semaunya sendiri. Harus diatur dengan akidah-akidah yang benar, dipagari dengan akidah-akidah yang benar. Insya Allah dengan demikian kita menjadi memperoleh manfaat dari apa yang kita lakukan untuk menyembah kepada Allah itu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.